Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dijelaskan mengenai materi analisis korelasi rank Spearman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan untuk materi mengenai analisis korelasi rank Spearman. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izin kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul dan di sebelah kanan saya dan berikut ini video penjelasan materi mengenai analisis korelasi rank Spearman. Untuk presentasi pemateri pertama, karena terjadi kendala pada suara, akan saya wakilkan. Mengenai capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami filosofi korelasi rank Spearman sebagai alat uji hubungan. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi kriteria data ordinal, membedakannya dengan korelasi Pearson, serta mahir menggunakan aplikasi SPSS untuk menghasilkan analisis statistik yang akurat dan kredibel. Dalam menggunakan aplikasi untuk pengertian dari korelasi rank Spearman, di mana korelasi rank Spearman disimpulkan dengan RS atau RO, yang dimana itu adalah metode statistik non-parametrik untuk mengukur kekuatan dan arah antara hubungan dua variabel tertentu. Uji ini digunakan apabila data masing-masing variabel berbentuk ordinal atau peringkat, dan sumber data antara variabel tidak harus sama atau tidak harus berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara Spearman versus Pearson. Nah, untuk Pearson sendiri, ia adalah data wajib berskala interval atau rasio dan harus berdistribusi normal. Sedangkan Spearman sendiri, dia adalah data berskala ordinal atau peringkat, dan sumber datanya itu bisa berbeda-beda dan tidak diwajibkan berdistribusi normal ataupun bebas distribusi. Kita akan membahas tentang persyaratan skala data. Untuk selanjutnya, data yang digunakan dalam analisis ini adalah data yang berskala ordinal. Dan oleh karena itu, jika Anda memiliki data kuantitatif, data tersebut harus disusun atau dikonversi ke dalam bentuk ranking atau peringkat. Sedangkan harus terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan, karena Spearman sendiri menghitung selisih peringkat, bukan nilai absolut dalam suatu angka tertentu. Yang berikutnya itu adalah rentang nilai koefisien atau RO. Untuk nilai korelasi rank Spearman berkisar antara -1 hingga +1, dan RO sama dengan 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara variabel tertentu. Dan RO sama dengan +1 menunjukkan hubungan positif atau sempurna yang searah. Dan yang terakhir yaitu RO sama dengan -1 menunjukkan bahwa hubungan negatif yang sempurna atau berlawanan. Berikutnya ada arah hubungan positif dan negatif. Pertama itu tanda positif, yaitu hubungan searah, artinya jika peringkat variabel X naik, maka peringkat variabel Y juga akan naik. Sedangkan tanda negatif, yaitu hubungan berlawanan arah, artinya jika peringkat variabel X naik, maka peringkat variabel Y justru akan menurun. Berikutnya ada rumus perhitungan manual, yaitu B sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat per N buka kurung N kuadrat kurang 1. Keterangannya itu D yaitu selisih ranking antara variabel X dan Y, sedangkan N yaitu jumlah sampel atau responden. Berikutnya ada konsep koefisien determinasi atau KD. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan variabel X terhadap nilai turunnya variabel Y. Nilai ini menjelaskan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Rumusnya adalah dengan mengkuadratkan nilai korelasi kemudian dikalikan dengan 100%, atau KD sama dengan R kuadrat dikali 100%.
Selanjutnya ada penggunaan adjusted R-square. Dalam penelitian, disarankan menggunakan adjusted R-square. Hal ini dikarenakan nilai R-square biasa cenderung bias dan selalu meningkat jika ada penambahan variabel bebas baru dalam model. Adjusted R-square memberikan gambaran yang lebih akurat karena nilainya dapat menyesuaikan berdasarkan kontribusi nyata variabel tambahan tersebut terhadap model penelitian. Lalu karena ada terkendala suara untuk pemateri saya, yaitu materi yang dari materi 13 sampai terakhirnya akan saya lebih ulang. Uji signifikansi atau uji Z. Uji Z dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan pada sampel dapat diberlakukan secara signifikan pada populasi. Rumus Z hitung yaitu Z sama dengan rho per 1 dibagi akar N-1. Jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang nyata dan signifikan antara variabel pada taraf kepercayaan tertentu. Contoh kasus penelitian. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan X dengan kinerja pegawai Y pada 10 responden. Skor diperoleh melalui kuesioner berskala ordinal. Kita akan membuktikan secara statistik apakah tingkat kedisiplinan yang tinggi memiliki kaitan yang kuat dengan peningkatan kinerja pegawai di lapangan. Lalu untuk penjelasan di tabel ini terdapat kolom X, Y, rank X, rank Y, lalu D atau didapat dari nilai selisihnya dari rank X dan rank Y, lalu D kuadrat. Penjelasannya, X itu adalah nilai variabel pertama, yaitu nilai variabel kedua. Rank X itu peringkat nilai X, rank Y adalah peringkat nilai Y. D itu selisih peringkat rank X dikurangi rank Y. D kuadrat itu kuadrat dari selisih peringkat. Untuk menentukan ranknya, kita ambil contoh pada baris pertama kolom pertama, yaitu X, yaitu nilai 75. Karena nilai X sama dengan 75 muncul 2 kali, maka perhitungannya adalah rank 4 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5. Lalu untuk menghitung selisih rank D, didapat dari nilai rank X, yaitu 4,5, dan rank Y 2,5 dikurang, yaitu 4,5 dikurang 2,5 sama dengan 2,0, sehingga didapatkan hasil D kuadrat sama dengan 2,0. Selisihnya D adalah 2,0. Lalu untuk D kuadrat adalah selisih dari rank kuadrat dikuadratkan, lalu menghasilkan 4,0. Lalu materi selanjutnya adalah penyelesaian dan interpretasi kasus. Berdasarkan tabel penolong di atas, dilakukan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, korelasi atau rho, didapat hasil 0,81. Ini termasuk kategori kuat. Lalu yang kedua, determinasi atau KD, kunci determinasi. 66% artinya kinerja pegawai dipengaruhi oleh kedisiplinan sebesar 66%, sementara 34% dipengaruhi oleh faktor lain-lain. Yang ketiga, signifikansi. Nilai Z hitung 2,5 lebih besar dari Z tabel 1,96, maka terdapat hubungan signifikan antara kedisiplinan dan kinerja. Dan untuk menghitung data korelasi rank Spearman di software SPSS, yang pertama adalah kita perlu input data variabel X dan Y ke lembar kerja SPSS pada data view. Lalu klik menu utama Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Lalu pindahkan variabel kedisiplinan X dan kinerja Y ke kotak variables. Pada bagian correlation coefficient, centang pilihan Spearman dan hapus centang percent. Pilihan to tailored pada test of significance dan klik OK. Lalu dihasilkan output atau interpretasi output yang memperlihatkan nilai sig 2 min tail. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi yang nyata dan signifikan antara variabel yang diteliti.